Ada yang bilang kalau mesin gym itu lebih baik buat melatih kelompok otot. Dan mereka juga bilang kalau mesin gym itu lebih aman, lebih safety daripada yang free weight. Di sisi lain ada yang bilang juga kalau free weight itu adalah yang lebih baik untuk membangun kekuatan dan otot seluruh tubuh dan juga punya multivarian yang bisa bikin latihan kalian itu nggak jenuh. Jadi, pihak manakah yang harus kalian dengarkan? Tonton video ini sampai selesai. Let's check it out. Pilih mesin ataukah free weight? Sebelum kita ke pembahasan inti, kita kasih paham dulu yang belum paham dua alat tadi. Secara umum, kalau latihan mesin itu akan mengunci kalian pada rentang gerak tetap, di mana kalian itu cuma perlu fokus untuk menggerakkannya sesuai dengan arah mesin yang sudah kita setting tadi. Di sini pegangannya itu terkunci pada jalur yang tetap dan yang harus kalian lakukan tinggal mendorongnya. Easy kan? Nah, kalau free weight exercise itu latihan yang memaksa kalian untuk mengontrol arah beban pas kalian itu lagi make. Jenisnya itu kayak barbel, dumbbell, kettle, dan lain-lain. Dan ini kudu banyak make otot lain biar menjaga bebannya itu tetap bergerak ke arah yang benar. Contohnya bench press, di mana kalian itu harus pakai otot bahu juga, harus pakai otot punggung juga, dan bahkan kaki sebagai stabilizer, menjaga biar sticknya itu tetap bergerak ke arah yang benar. Sementara dada kalian itu akan berperan untuk mendorongnya. Banyak varian, baik itu yang machine exercise maupun yang free weight exercise. Kalau machine exercise biasanya ada yang versi plate loaded dan ada juga yang versi pin loaded. Persamaan keduanya tuh kalian ya sama-sama setting tempat duduknya, sama-sama setting posisi alatnya itu, baik gripnya kayak gimana, jarak lebarnya, pendeknya, senyaman badan kalian pada saat kalian make. Dan perbedaannya kalau yang pakai plate loaded ya kalian ya terserah mau nambah beban berapa berat yang kalian mau, berapa banyak yang kalian mau. Tapi ya kudu keras juga buat naruh bebannya dan juga jangan lupa balikin bebannya juga ya. Nah, untuk modelan pin loaded kalian itu nggak perlu capek-capek ngambil beban, nggak perlu capek-capek lepas beban, cuma perlu nyeting kursi kayak tadi ya, dan pindah-pindah pin sesuai dengan beban yang kalian mau. Tapi pin loaded itu adalah beban fix. Berat maksimal beban itu sudah dibatasi sesuai dengan kapasitas kekuatan kabelnya. Makanya kadang ada yang nambahin lagi ya, itu nambahin plat di alat pin loadednya itu. Dan itu nggak ramah buat kabel yang sudah disetting. Sebenarnya itu mampu mengangkat beban yang sudah disetting segitu adanya. Akhirnya kabelnya ya gampang putus. Oh, bukannya nggak boleh ya. Kalian betul bayar gym, tapi ya nggak usah pakai ego lah ya. Kalau kalian itu udah make itu alat, udah mentok, nggak bisa lagi nambah ini beban, masih ada free weight atau juga pakai plate loaded yang bisa sesuka hati kalian pengen nambah beban seberat apa. Cukup banyak tumpang tindih antara free weight exercise dan juga machine exercise. Cuman ada juga beberapa perbedaan yang menonjol yang bikin free weight exercise itu lebih unggul. Free weight itu juga punya benefit buat kalian yang suka pindah-pindah gym. Barbel dan dumbbell di setiap gym itu beratnya hampir sama persis dengan yang ada di tempat gym kalian. Paling yang membedakan itu cuman satuan beratnya. Misalkan dia pakai lb kah ataukah kilo. Sedangkan mesin itu jauh lebih terspesialisasi. Setiap produk, setiap alat yang di-launching dari berbagai merek, walaupun fungsinya sama, walaupun beratnya sama, tapi kita akan merasakan perbedaan dari segi beratnya angkatan dari satu alat ke alat yang lain. Dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa dari kabelnya, katrolnya, ataupun jarak dari beban ke tumpuan angkatan kita. Terus gimana soal strength gain dan muscle gain? Manakah yang paling efektif? Ada beberapa studi di luaran sana dan diantaranya gua kutip yang satu ini nih. Free weight menciptakan lebih banyak aktivasi otot, yang berarti beban yang digunakan juga lebih baik dalam merangsang pertumbuhan massa otot. Misalnya, barbell back squat itu menghasilkan 43% lebih banyak aktivasi otot yang digunakan
dibandingkan dengan Smith Machine Squat. Barbell squat mengaktifkan banyak serat otot karena itu dia tuh memerlukan banyak stabilitas untuk melakukan gerakannya itu biar lebih efektif. Sedangkan machine squat itu menggunakan lebih sedikit dukungan dari otot kecil untuk stabilitasnya. Dan masih banyak lagi ya literatur yang lainnya. Dan sebenarnya di sini kalau kita berbicara soal efektifnya, keduanya bisa efektif ya, baik itu soal strength dan juga muscle gain. Karena dari fungsinya sendiri ada yang multivariasi dan juga ada yang terspesifikasi. Dan ini sesuai dengan studi yang satu ini. Baik itu free weight maupun machine exercise sama-sama bisa menambah strength dan hipertrofi. Di studi ini juga dia bilangnya sama, baik itu free weight atau machine sama-sama bisa nambah strength dan juga otot juga loh. Jadi poin penting yang pengen gue garis bawahi di sini, semua alat gym itu berguna. Tapi gunanya di tiap orang itu bisa berbeda-beda, bisa bervariasi, dan kebutuhan alat yang digunakan di setiap orang itu bisa berbeda-beda. Tergantung kiblat kalian itu ke arah mana. Powerlifter kah? Atlet angkat besi kah? Bodybuilding kah? CrossFit? Calisthenics? Atau yang lainnya? Gue pemula bang, jadi gue pengen pakai mesin aja biar lebih safety, biar lebih aman ya, dan gampang digunakannya. Ya terserah kalian, kalau kalian mau jadi pemula sepanjang tahun ya itu hak kalian. Belum lagi kalau itu alat ternyata lagi dipakai orang lain dan antrinya panjang. Wah kelar itu, masa kudu nunggu sih? Terbuang sia-sia ya waktu kalian itu di gym. Makanya belajar free weight, kalau form itu masih belum benar, ya belajar sampai benar. Emang kalau pakai mesin pemula itu bisa langsung ngerti gitu? Penyesuaian kursinya kayak gimana, setting gripnya kayak gimana, attachmentnya kayak gimana, emang langsung bisa? Enggak kan? Kudu belajar juga kan? Jadi sebenarnya free weight maupun mesin itu saling keterikatan. Kalau kalian lagi cedera nih di salah satu otot, atau otot sekunderinya itu udah failure duluan, misal kalian itu deadlift ya, ngejar hamstring, misalkan dominannya hamstring, tapi pinggang kalian itu udah sakit duluan, maka kalian bisa pakai lying leg curl machine. Nah, tips berikutnya buat kalian yang pengen buka home gym di rumah, ya kecil-kecilan lah ya. Saran gue beli yang free weight, baik itu barbell, dumbbell, dan juga plate-nya. Kalau kedepannya berat angkatan kalian itu kurang, sudah easy, tinggal kalian beli lagi attachment-nya, tambahan platnya yang lain, atau bar dumbbell yang lain. Dan itu bisa kalian full variasikan, gerakan apapun yang kalian mau dan otot apapun yang pengen kalian latih. Dan lebih sedikit ruang yang digunakan ketimbang kalian beli yang mesin. Tapi mesin sekarang itu udah canggih ya. Sekarang itu udah banyak yang multi. Jadi satu alat itu bisa dipakai gerakan apapun. Cuman harganya juga kencang. Kalau kalian kocekannya minim, mending nyicil ya beban free weight-nya. Tapi kalau kalian punya duit lebih ya silahkan mau beli mesin multinya. Tapi kalau gue sendiri, kalau disuruh milih, mending gue berangkat ke gym ya. Member di gym aja. Biaya bulanan udah kenyang pakai macam-macam alat di situ. Terus runtutannya kayak gimana nih kalau di gym? Pakai mesin dulu kah atau free weight dulu kah? Sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kalian pada saat menggunakan alat. Intinya compound movement dulu ya. Latih otot besar dulu. Kalau gua nih misalnya leg day, maka pertama gua pakai barbell back squat dulu. Ampe kenyang. Kalau pinggang kok kerasa nyut-nyutan tapi masih pengen latih paha depan, barulah gua pakai leg extension machine atau mesin yang lain yang bisa menargetkan paha depan gua. Sama halnya kalau kalian itu pakai bench press, incline press, otot dada belum failure tapi bahu udah sakit duluan, maka bisa pakai pec fly atau standing chest press machine, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kesimpulannya, kita bisa membangun kekuatan dan membangun massa otot baik itu dengan mesin atau free weight atau keduanya. Tapi perlu digarisbawahi, faktor yang membuat kita jadi lebih strong, lebih kuat, lebih berotot tidak sebatas dari mesin atau free weight. Jadi nggak perlu diperdebatkan terlalu jauh ya. Karena latihan aja nggak cukup. Nutrisi, istirahat, gaya hidup yang sehat, bahkan latihan itu sendiri bisa menjadi faktornya. Pengen lebih strong, pengen nambah otot, tapi gerakannya masih salah,
bebannya segitu-gitu aja nggak berani beban berat, latihannya pun jarang-jarang dan nggak konsisten juga, wah sulit juga dapat hasil yang maksimal. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan, kasih masukan, kritikan, ataupun saran, bisa isi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Lu tahu nggak, Eng? Avatar yang bisa menguasai 4 elemen. Awalnya kan dia cuma 1 elemen doang tuh dikuasai tuh. Nah, lambat laun dia tuh belajar sampai menguasai 4 elemen. Nah, sama halnya di dunia gym. Kita setidaknya harus menguasai 4 elemen juga, ya. Machine, free weight, cable, dan body weight. Kalau 4 elemen tadi sudah kalian kuasai, maka progres kalian pun akan terasa mudah. 2 elemen sudah gua bahas dan 2 elemen lainnya semoga bisa di lain waktu.